Nih, perhatikan ini. Apakah ini? Ya, ini adalah hasil foto panoramik gigi. Nah, foto ronsen itu di kedokteran gigi ada banyak ya. Di antaranya ini, ronsen foto panoramik, ronsen dental atau periapikal, biasanya dia kecil ya. Terus yang ketiga adalah ronsen cepalo. Ronsen cepalo juga bentuknya malah lebih besar daripada ini. Terus itu berfungsi untuk membantu perawatan ortodontik ya atau perawatan behel gigi. Nah, yang saya bahas bukan itu sebenarnya di sini. Yang saya bahas adalah ronsen gigi bisa pakai BPJS atau tidak. Nah, di video ini saya akan kupas tuntas masalah itu dan saya jelaskan gimana prosedurnya supaya ronsen gigi tercover oleh BPJS. Oke, pantengin terus video ini. Jangan sampai di skip karena di situ ada cara-cara yang harus kalian pahami sehingga kalian bisa ronsen gigi menggunakan BPJS. Oke, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu berikut ini. Nah, jadi ronsen gigi bisa ronsen panoramik, bisa ronsen periapikal atau dental, bisa ronsen cepalo, itu adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh dokter gigi ya atau dokter gigi spesialis ya seperti dokter gigi bedah mulut untuk melihat kemiringan dari gigi bungsu tersebut, terus ronsen gigi cepalometri untuk mengukur, untuk menghitung ruang dari sisa ruang atau kekurangan ruang, malposisi gigi atau giginya yang tidak beraturan, terus dari dokter spesialis konservasi gigi ya, konservasi adalah dokter spesialis yang khusus untuk melakukan perawatan gigi saluran akar, ya namanya dokter gigi spesialis konservasi. Nah, itu biasanya pakai ronsen yang dental atau yang periapikal, yang kecil-kecil, sama seperti ini, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, peruntukannya memang berfokus pada akar gigi tersebut ya untuk jaringan-jaringan pendukung gigi seperti tulang, seperti jaringan halus pembentuk giginya yang tidak terlihat oleh pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik biasanya dokter gigi akan memeriksa kasat mata doang, itu tidak bisa terlihat. Nah, nantinya akan dibantu oleh ronsen gigi tersebut. Terus hasil ronsen gigi dapat menunjukkan adanya lubang gigi, kedalaman gigi. Nah, itu yang digunakan untuk dokter spesialis konservasi gigi. Terus untuk melihat arah giginya, kemiringan giginya, bagian gigi bungsu ya, biasanya untuk dokter spesialis bedah mulut dan ronsen-ronsen panoramik itu biasanya berfungsi juga untuk membaca bagian-bagian daerah sekitar yang diagnosanya masih meragukan. Jadi, ronsen ini berfungsi sekali sangat membantu sebagai pemeriksaan penunjang dokter gigi untuk menentukan diagnosa kasus tertentu. Nah, sekarang yang saya bahas di sini adalah ronsen gigi ini bisa di-cover oleh BPJS, tapi dengan syarat. Dengan syarat kalian bawa surat rujukan seperti ini. Nah, surat rujukan seperti ini, nah, ya, akan diminta atau akan didapat di klinik Pratama. Klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS, baik itu klinik swasta Pratama atau puskesmas ya, setara paskes tingkat pertama. Nah, dari seperti ini ya, dari surat rujukan ini yang akan digunakan untuk ke dokter gigi yang ada di rumah sakit. Nah, syaratnya untuk minta ini, yang pertama, kartu BPJS kepesertaannya itu harus aktif. Yang kedua, memang sesuai dengan indikasi dari pemeriksaan di dokter paskes tingkat pertama. Paskes tingkat pertamanya puskesmas atau klinik Pratama. Nah, itu sesuai yang nantinya akan merujukan untuk ke dokter gigi ya, bukan langsung ke ronsen gigi. Ingat ya, bukan langsung ke ronsen gigi. Jadi ke dokter gigi yang ada di rumah sakit, tentunya tentunya rumah sakit tersebut yang ada dokter giginya yang dirujukan oleh paskes pertama itu ada
radiologi yang tersedia ronsen panoramik atau ronsen dentalnya, ada mesinnya. Nah, kalau misalkan tidak ada, ya maka kalian nanti akan dirujuk lagi. Nah, prosedurnya kalian dapat dulu ini, ya, ini namanya surat rujukan, ya bentuknya besar, ya, yang didapat dari Vaskes pertama, bisa klinik atau puskesmas. Nanti di situ akan diperiksa dulu. Nah, diperiksa dulu oleh dokter giginya yang sebelumnya memang ada pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik untuk kesehatan gigi, ya. Terus di situ nanti setelah dokter gigi yang ada di Vaskes 1 tersebut, oh ternyata ini harus dilakukan perawatan saluran akar. Oh, ini harus dilakukan pencabutan gigi bungsu. Nah, itu akan merujuk ke dokter rumah sakit atau ke Vaskes lanjutan yang tentunya ada surat rujukannya. Nah, surat rujukan ini lengkap isinya, ada logo BPJS-nya pastinya, terus ada kantor cabang, tulisan BPJS-nya di sini ya, kantor cabang Cirebon. Nah, terus ini lengkap sekali, ini ada nomor rujukannya, FKTP-nya di mana. Kalau ini adalah FKTP-nya Klinik Sehat Sentosa, ya. Terus daerahnya Kabupaten Cirebon. Terus di sini kepada yang terhormat TS dokter gigi yang ada di rumah sakit, gitu kan. Ditunjukinnya kemana? Misalkan ke bedah mulut, ya ke dokter bedah mulut. Nah, terus di rumah sakit mana? Misalkan di rumah sakit Mitra Plumut Indramayu misalkan, di situ. Nah, biasanya yang seperti ini tidak bisa minta rumah sakit mana yang tuju. Kenapa? Karena kalau misalkan kita minta, itu belum tentu ada ronsen panoramiknya di situ, atau ada mesin dari radiologinya untuk melakukan foto panoramik atau melakukan foto dental. Jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh sistem, ya. Terus yang selanjutnya di sini ada isi lagi, ada nama pasien. Nah, tentunya syarat berikutnya adalah pasiennya datang pada saat pemeriksaan di klinik pertama atau puskesmas, itu pasiennya datang. Bukan berarti pasiennya di rumah, tapi yang minta rujukan itu orang lain, walaupun ibu sendiri atau kakak kandung, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus pasiennya yang datang untuk meminta surat rujukan ini. Lengkap dengan alamatnya, lengkap dengan tanda tangannya dan cap dokter. Nah, terus ini ada masa berlakunya, biasanya 3 bulan ya. Terus di bawahnya, dalam satu lembar ini ada kolom tersendiri adalah rujuk balik. Nah, rujuk balik inilah yang digunakan nanti setelah kalian mendaftar ke rumah sakit, kan bawa ini nih, ya, dari puskesmas bawa ini, dari klinik bawa ini, dapat rujukan, lalu ke rumah sakit daftar, menunjukkan, sekarang bisa dengan KTP, atau kartu BPJS juga masih berlaku, atau bisa pendaftaran online. Biasanya kalau misalkan fasilitas-fasilitas pendaftaran itu sekarang sudah banyak ya, sudah canggih-canggih. Nah, setelah itu datang untuk registrasi di rumah sakit tersebut. Nah, bukan langsung ke ruangan radiologi. Diingat ya, bukan langsung ke ruangan radiologi. Tapi surat rujukan ini langsung menuju ke dokter yang di polikliniknya. Yang di poliklinik yang sedang berpraktek, nanti kalian akan diperiksa di situ dulu. Nanti setelah diperiksa, dokter gigi yang ada di rumah sakit atau di rumah sakit Vaskes lanjutan tersebut yang merekomendasikan untuk ronsen panoramik menggunakan BPJS. Ya, sudah paham ya? Jadi ada kasus seperti ini. Kasus datang, minta rujukan, setelah dapat rujukan, itu langsung minta ronsen, itu tidak bisa. Ya, langsung ke ruangan radiologi itu tidak bisa. Sistemnya tidak jalan untuk nggak keluar SEP-nya. Nah, tapi keluar SEP apabila kalian diperiksa dulu di rumah sakit yang dituju oleh klinik atau puskesmas. Nah, nanti pada saat dilakukan pemeriksaan di poliklinik tersebut yang ada di rumah sakit, dinyatakan untuk, oh ini kayaknya perlu, memang benar untuk pemeriksaan penunjangnya adalah ronsen. Nah, maka di situ akan dilakukan inputan untuk menuju ke ronsen, ke
ke ruangan ronsen atau radiologi di rumah sakit tersebut. Dan apabila ternyata dokter giginya tidak merujuk atau tidak melakukan untuk inputan ke radiologi atau tidak menyarankan lagi di radiologi, jadi ya memang tidak harus ronsen, tapi dilakukan langsung di situ. Kadang ada kasus-kasus yang misalkan nih dari fase 1 itu giginya berlubang, keluhannya linu. Nah, dari fase 1 dokter giginya menyarankan untuk ronsen. Nanti ronsennya di rumah sakit ya, fase selanjutan. Nah, setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit, ternyata bisa langsung ditambal. Maaf, itu di bagian atas saja, belum terkena saraf gigi. Jadi bisa langsung ditambal permanen. Nah, tapi pasien tersebut meminta rujukan ronsen. Nah, itu tidak bisa karena sudah ditanganin oleh dokter rumah sakit. Jadi tidak bisa melangkahin dokter rumah sakit karena itu yang terdaftar adalah nanti akan keluar SEP-nya. SEP itu semacam dari print-printan BPJS yang untuk merujuk siapa aja yang diperiksa dan ke poli mana aja. Nah, itu harus by system. Semuanya itu tergantung dari rujukannya. Itu menuju ke bedah mulut atau memang ke dokter spesialis konservasi gigi. Nah, kalau misalkan ronsen cepalo itu tidak bisa dilakukan oleh BPJS. Alasannya kenapa? Alasannya adalah dokter spesialis ortodonti adalah termasuk dokter spesialis yang di bidang estetik. Dokter gigi estetik merapikan gigi itu tidak tercover oleh BPJS. Ya, perawatan-perawatan estetik seperti pasang behel, pemutih gigi, merapikan gigi, ya, itu tidak tercover oleh BPJS. Jadi, kalau misalnya ronsen cepalometri, kalian harus pakai umum. Nah, kalau misalkan ronsen dental atau ronsen panoramik ya untuk melakukan perawatan-perawatan gigi berlubang, terus perawatan saluran akar, terus bisa pulp capping. Nah, itu bisa dilakukan pakai BPJS ronsennya. Terus kasus yang selanjutnya biasanya kasus bedah mulut. Ronsen panoramik dilakukan untuk kasus bedah mulut melihat dari arah gigi bungsunya. Nah, gigi bungsu ini apakah masih di dalam tulang periodontal atau tulang gusi. Nah, sejauh mana kedalamannya, terus kemiringannya seperti apa, ada ke arah mesial atau distal. Nah, itu bisa dilakukan dengan BPJS. Tapi kalau misalkan yang ortodontik spesialis behel gigi ya, spesialis ortodonti itu tidak bisa diklaim untuk ronsen cepalonya menggunakan BPJS. Harapannya sekarang bisa jadi lebih paham ya. Dan jawabannya adalah ronsen gigi pakai BPJS, jawabannya bisa. Asal dengan syarat tadi ada surat rujukannya itu tertuju ke dokter gigi spesialis di dokter gigi rumah sakit, rujukan vaskes kedua atau vaskes lanjutan setelah dari klinik pratama, yaitu vaskes 1 mengeluarkan surat rujukan ini, makanya diperhatikan. Nah, kalau misalkan surat rujukan ini tidak keluar atau tidak diberikan, maka tindakannya harus dilakukan di vaskes pertama. Bukan berarti tindakan ronsennya, bukan. Tapi tindakan gigi berlubang ya ditambah langsung. Biasanya kasus-kasus yang ringan. Kasus-kasus yang ringan yang bisa ditanganin di fasilitas kesehatan tingkat dasar, itu mungkin bisa langsung dilakukan. Nah, kalau ada pertanyaan, dok saya surat rujukannya itu tidak bisa keluar. Coba konsultasikan kenapa bisa tidak keluar, apakah gigi saya bisa ditangani di puskesmas atau di vaskes pertama, atau memang karena ada kendala-kendala lain sehingga tidak dapat kartu rujukan ini. Nah, sekarang malah ada dari pemerintah itu aturan terbaru ya, undang-undang terbaru yang memang harus ditanganin di vaskes pertama dulu. Jadi sebisa mungkin
apapun itu keluhan awal, keluhan dasar, masalah kesehatan gigi khususnya per 1 September 2023 itu tidak mudah untuk merujuk. Alasannya, kalau misalkan memang harus dirujuk di rumah sakit, rujukan tersebut atau fasilitas tingkat kedua yang dituju itu harus ada spesialisnya. Seperti video sebelumnya yang saya jelaskan juga seperti itu. Nah, jadi kalian harus pahamin dulu apa maksud dan tujuannya, dan pastinya kepesertaan BPJS kalian itu aktif, maupun dari BPJS pemerintah, PBI, atau BPJS bayar mandiri. Nah, iuran mandiri setiap bulannya, seperti itu. Pastikan aktif dulu, baru bisa mendapatkan surat rujukan, baru bisa mendapatkan pemeriksaan, baik di vaskes pertama maupun di rumah sakit nantinya. Nah, kalau misalkan di rumah sakit untuk peserta BPJS itu akan ditanganin dari pemeriksaan gigi sampai penanganan gigi sampai obat, dan bila perlu pemeriksaan penunjang yaitu dengan foto ronsen panoramik atau foto ronsen dental dari periapikal ya. Foto ronsen periapikal itu bisa dengan BPJS, asalkan tadi, dan ini tambahan dari saya, rumah sakit yang dituju ada alat radiologi untuk ronsen gigi. Nah, sekarang setiap rumah sakit itu belum tentu memiliki alat radiologi ronsen gigi. Maka dari itu, kalian harus cermat dan melihat, tanyakan di rumah sakit tersebut ada tidak mesin radiologi untuk foto ronsen dari panoramik atau ronsen dental untuk kepentingan perawatan gigi berlubang, untuk kepentingan perawatan gigi pencabutan gigi bungsu, dan untuk kepentingan perawatan-perawatan gigi lainnya ingin ditambal dengan kasus berlubang. Jadi seperti itu, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Di video ini saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kenapa saya akan bahas ini? Ini baru saja saya bikinkan surat rujukan menuju ke rumah sakit yang notabene gigi itu perlu perawatan saluran akar. Kebetulan di rumah sakit ini di Cirebon itu ada dokter gigi spesialis konservasi gigi yang tersedia, dan di sana pun ada ronsen panoramiknya atau ronsen dentalnya, jadi bisa saya rujuk. Nah, kalau misalkan dapat surat rujukan ini, jangan lupa dibawa pada saat pemeriksaan atau datang ke rumah sakitnya. Ini syarat mutlak. Ini harus dibawa, nanti nyampe rumah sakit yang dituju ke bagian pendaftaran, ini harus di cross check lagi dengan mereka di bagian front office atau bagian pendaftaran tersebut. Nah, apakah ini benar, apakah ini sesuai, dan apakah ini masih berlaku. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah aman semua, baru ke dokter gigi yang dituju, lalu dokter gigi yang di poliklinik rumah sakit tersebut melakukan pemeriksaan. Setelah itu menyarankan untuk memberikan arahan ke bagian radiologi untuk dilakukan ronsen panoramik dan ronsen gigi periapikal, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan pertanyaan-pertanyaan yang baru mungkin saya akan langsung buatkan videonya. Harapan saya dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, komen ya. Kalau misalkan bila perlu ada pertanyaan, isi di kolom komentar semuanya apapun itu mengenai kesehatan gigi. Oke, sampai di sini dulu video ini yang saya buat. Sampai jumpa di next video. Mungkin saya buatkan video-video lainnya. Ada ide apa aja yang harus saya bahas? Oke, isi di kolom komentar. Setelah itu nanti saya buatkan video jawabannya secepatnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Dan salam sehat gigi kuat, Dokter Gigiawan pamit undur diri. See you.